Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Elangga Prasetya dari kelas 1E Prodi Teknik Informatika NPM 2110631170078. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang hak asasi manusia. Selamat menonton. Baik teman-teman, di sini sudah ada narasumber yang pertama yaitu Kak Oke. Silakan kepada Kak Oke untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Oke Alfiani Sistria dari UPN Veteran Jawa Timur, dan di sini saya akan menjadi narasumber yang pertama. Baik, apakah Kak Oke sudah siap untuk wawancara? Siap. Di sini kita akan mewawancara tentang hak asasi manusia ya Kak. Ya. Untuk yang pertama, menurut Kakak hak itu apa sih? Yang saya tahu, HAM itu kan kependekan dari hak asasi manusia ya. Dan untuk pengertiannya sendiri yang pernah saya pelajari itu, hak asasi manusia merupakan konsep yang sudah diatur oleh pemerintah, di mana setiap warganya, setiap masyarakatnya itu memiliki hak atau keadilan yang sama sejak dia dilahirkan, dan hak itu tidak bisa diganggu gugat gitu. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Ya, Jadi pertanyaan kedua itu, ciri-ciri HAM itu ada berapa sih yang Kakak tahu? kalau yang aku tahu waktu pas sekolah itu, kalau nggak salah ada 4 ya. Iya, betul sekali. Jadi ciri-ciri HAM itu ada 4. Yang pertama itu aktif, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, yang keempat tidak dapat dibagi. Nah, Kakak tahu nggak sih arti dari keempat ciri-ciri itu? Kalau misalkan arti dari ciri-ciri itu yang aku tahu aja ya. Nah, yang aku tahu itu kalau misalkan hakiki kayak udah aku jelasin waktu pas di pertanyaan pertama itu kan, hak kita tuh udah ada sejak kita dilahirkan ke dunia ini kan. Itu yang dimaksud dengan sifat yang hakiki itu. Terus kalau misalkan untuk yang universal itu kayak apa ya, hak asasi manusia itu tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, Kayak gender gitu ya Kak ya? gender juga. Jadi pokoknya apa ya, pokoknya setiap lapisan masyarakat itu mempunyai hak yang sama gitu. Enggak kayak misalkan dibeda-beda karena dia rasnya ini jadi dia dikucilkan. Terus yang ketiga itu kan tidak dapat dibagi. Nah itu tuh kalau yang seingat aku, hak itu nggak bisa dibagi-bagi. Kalau misal si A nih haknya tuh cuma di politik aja, terus si B di bidang apa, itu tuh nggak kayak gitu. Jadi setiap orang ya berkesempatan untuk apa ya, kayak masuk ke, misalnya masuk ke dunia politik itu semua orang bebas, jadi nggak ada kubu-kubuan gitu. Yang pasti kebebasan gitu ya Kak ya? Iya, kebebasan. Terus kan yang terakhir tadi tidak dapat dicabut ya, Kebebasan dicabut. tidak dapat dicabut itu berarti ya ini tuh sebenarnya kayak agak berhubungan sama yang hakiki sih. Kan yang hakiki itu udah ada sejak kita lahir. Terus kalau tidak dapat dicabut ya hak manusia mau seburuk apapun, sejahat apapun manusia itu haknya nggak bisa sembarangan dicabut. Dia jadi gak boleh melakukan ini, melakukan itu, gitu sih yang aku tahu. Jawabannya sangat bagus. Iya. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, yang ketiga. Sudah siap Kak? Siap dong. Menurut pandangan Kakak, bagaimana hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Menurut saya itu hak asasi manusia di Indonesia itu harusnya kan lebih maju ya, karena kan sekarang kayak eranya juga udah makin maju. Tapi kalau yang saya perhatiin tuh HAM di Indonesia kok kayaknya makin mundur gitu. Makin munduran. Iya, karena kita bisa lihat sendirilah belakangan ini tuh kayak banyak banget kasus-kasus di mana sang korbannya itu kayak tidak dapat keadilan gitu, justru menguntungkan si pelakunya gitu loh. Karena kan kalau kayak gitu ya gimana hak asasinya bisa maju kalau misalkan hukumnya aja nggak tegas gitu loh. Jadi kayak pilih-pilih. Kita ya sekarang ke pertanyaan keempat. Tolong sebutkan beberapa contoh pelanggaran di Indonesia.
pelanggaran di Indonesia itu yang aku tahu ya, belakangan ini kayak yang udah tadi aku jelasin, kayak banyak banget masalah-masalah yang muncul. Dan yang aku tahu tuh lebih ke kayak apa ya, contohnya tuh kayak hukum tuh tajam ke bawah sampai ke atas. Kayak misal kasus yang pelecehan itu yang oknum polisi itu yang sampai korbannya bunuh diri kan, karena emang dia nggak apa ya, bisa dibilang nggak dapat haknya gitu loh, nggak dapat pertanggungjawaban dari pelaku, makanya dia bisa sampai kayak gitu. Terus ada juga kasus yang selebgram itu yang baru juga meninggal, Ya, baru kamu tahu kan? kemarin ya. Iya, yang almarhum Laura ya, kalau nggak salah. Itu juga kan dia maksudnya lama banget itu kan dapat keadilannya gitu. Jadi kayak itu sih contoh-contoh yang aku tahu. Banyak pilihan. Menurut kakak, apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia, terutama di Indonesia, agar hak asasi manusia itu tidak mengalami kemunduran lagi? Kalau menurutku di Indonesia itu biar hak asasinya bisa tegak gitu. Yang pertama udah pasti dari pemerintahannya tuh kayak diperbaiki gitu, kayak lebih jujur gitu terhadap rakyat-rakyatnya. Terus juga pemerintah harus bisa memberi edukasi ke masyarakat betapa apa ya pentingnya HAM gitu ya. Dan kita juga sebagai masyarakat itu harusnya lebih sadar kalau misalkan setiap keluarga tuh punya hak yang sama, karena kan di Indonesia ini bahkan di seluruh dunia kita tuh hidup berdampingan. Kita itu kan makhluk sosial, nggak mungkin bisa hidup sendirian, kita pasti butuh bantuan orang lain. Nah kalau misalkan hak asasi manusianya aja nggak apa ya, nggak ditegakkan, terus nanti ada kesenjangan sosial gitu, itu kan gimana mau hidup rukun gitu kan kalau kayak gitu. Terus ya sebagai generasi muda juga kita harus bisa apa ya, menerima, kan sekarang tuh banyak banget budaya-budaya baru yang masuk. Benar banget, Kak. Nah kita tuh harus bisa ngambil yang positif-positifnya gitu Iya. loh. Jadi jangan malah yang negatifnya gitu. Ya, untuk pertanyaan terakhir, apakah kalian tahu kapan hari sedunia itu diperingati? Tahu dong, tanggal 1 Desember kan? Bagus banget. Baik, sekarang sudah ada narasumber yang kedua, yaitu Kak Syifa. Kepada Kak Syifa, silakan kamu memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Syifarini Hayati dari Universitas Negeri Jakarta. Bagaimana kesibukan kakak sekarang? Kan sekarang tuh kuliahnya masih online ya, jadinya ya kesibukannya paling kuliah di rumah kayak Zoom atau Google Meet atau ya ngerjain tugas gitu aja sih. Apakah Kak Syifa sudah siap menanyakan beberapa pertanyaan tentang hak asasi manusia? Siap. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Menurut kakak, HAM itu apa sih? Menurut saya, hak itu kan kepanjangan dari hak asasi manusia. Nah, di mana setiap manusia itu punya haknya masing-masing, entah untuk mendapatkan perlindungan, entah untuk hal menganut agama gitu. Nah, jadi hak itu tuh udah ada sejak manusia lahir, jadi gak bisa diganggu-gugat gitu. Terima kasih. Ya, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah Kak Syifa sudah siap? Siap. Jadi, sebelumnya Kak Syifa sudah tahu belum sih siram itu ada berapa? Berapa ya? Sebab tuh ada 4. Ya, betul banget. Jadi siram itu ada 4. Yang pertama itu ada hakiki, yang kedua universal, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Nah, dari keempat ciri-ciri itu Kak Syifa tahu nggak sih artinya? Oke, yang pertama hakiki ya. Nah, hakiki itu adalah kayak hak itu tuh
udah ada dalam diri kita itu sejak lahir, jadi nggak bisa buat diganggu gugat. Jadi kayak gimana ya, dia tuh kayak udah menyatu aja dalam diri kita, nggak bisa buat disingkirin atau gimanain gitu. Baik Kak, terima kasih. Yang kedua. Oke, yang kedua universal ya. Jadi kayak universal itu kan menyeluruh atau secara umum gitu ya. Jadi kayak hak itu nggak dikhususkan untuk orang-orang yang misalnya berkulit putih atau berkulit hitam, ya kayak gitu. Tapi hak itu untuk seluruh ras yang ada di Indonesia, ras yang ada di manapun gitu ya. Terus dia berasal dari suku manapun, itu dia pasti punya haknya masing-masing gitu Kak. Gitu sih. Masuk agama juga kali Iya, ya. agama ya. Terus yang ketiga itu tidak bisa dibagi. Ya, kayak misalnya saya sama ini punya hak masing-masing ya kan. Nah, tapinya kayak kita tuh bukan berarti kayak misalnya aku punya hak tentang politik aja, terus kakaknya punya hak tentang agama aja, nggak kayak gitu. Tapi kita tuh punya hak masing-masing untuk tentang politiknya, tentang sosial, budaya ataupun agama. Terus yang keempat itu tidak dapat dicabut. Nah, itu hampir mirip sih sama hakiki. Jadi kayak sesuatu yang udah ada dalam diri kita yang udah gak bisa buat gimana ya, buat dicabut gitu, karena Bisa diapa-apain kan iya. Kak ya. Terus kayak apa sih, walaupun nih misal kita berbuat salah, misalnya kita mencuri atau apapun itu, tapi dari kita mencuri itu pun kita masih punya hak untuk melakukan sesuatu gitu kan. Gitu sih. Jawabannya sangat bagus banget Kak. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, menurut pandangan Kakak, bagaimana sih hak asasi manusia di Indonesia saat ini? Baik, menurut saya hak asasi manusia yang ada di Indonesia ini cukup bagus ya, karena yang pertama itu Indonesia memiliki Komnas HAM yang dimana mereka tuh bertugas untuk melindungi setiap hak yang ada di diri manusia. Tapi menurut saya juga HAM di Indonesia juga kayak gimana ya, nggak terlalu nggak terlalu seperti yang kita inginkan gitu ya, kayak jadi kayak gini kali, kayak bagus tapi masih ada kurangnya gitu. iya gitu. Jadi kayak mereka tuh iya kayak kurangnya peradilan gitu untuk setiap hak yang ada di diri manusia. Pertanyaan keempat, tolong sebutkan dong beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia, baik itu di internasional ataupun di Indonesia, bebas disebutkan. Baik, contoh pelanggaran HAM itu yang kemarin sempat viral itu loh ya, contohnya tuh yang istrinya yang marahin suami karena dia pulang mabuk. Ya maksudnya tuh kan istrinya marahin tuh karena dia punya hak untuk membenarkan gitu ya, membenarkan atas perlakuan si suami yang salah gitu ya kan. Nah, makanya mungkin dia kesal juga gitu, baru pulang-pulang tahu-tahu suaminya mabuk gitu. Tapinya yang terjadi itu malahan si istrinya tuh yang dituntut, dan dia tuh jadi ditahan gitu sama kepolisian gitu. Padahal kan si istrinya juga di rumah tuh harus ngurus anaknya, tapinya kayak si suaminya tuh kayak tega aja gitu. Jadinya kayak dia tuh nggak menghargai hak si istri untuk mengingatkan mungkin si suaminya tuh berbuat salah gitu sih. Pertanyaan kelima, menurut Kakak apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk menegakkan hak asasi manusia agar tidak mengalami kemunduran? Oke, baik. Caranya itu, upayanya itu yang pertama mungkin Komnas HAM itu kayak lebih tegas saja dalam bertugas gitu, biar mereka tuh kayak melakukan para korban itu dengan baik gitu. Jangan sampai karena punya jabatan atau yang lainnya juga jadinya kayak HAM tuh malah kayak terlarang gitu.
biar yang tahu kayak semua masyarakat, dari masyarakat kota maupun masyarakat pelosok gitu, biar mereka juga kayak sadar gitu gimana sih pentingnya HAM gitu. Pertanyaan keenam, sama tadi kita akan bertanya kepada Kak Sipa. Nah, sekarang saya pengen tanya gitu ke Kak Sipa. Kak Sipa tahu nggak sih kapan Hari HAM sedunia itu diperingati? Kalau nggak salah tuh bulan Desember tanggal 10. Ya, betul sekali. Nah, untuk pertanyaan terakhir, harapan kakak gitu untuk HAM kedepannya, baik Indonesia maupun internasional. Baik, harapan saya HAM di Indonesia dan di dunia itu semoga HAM di seluruh dunia ini mengalami kemajuan, terus semakin adil dalam memutuskan sesuatu keputusan gitu loh. Jadinya kayak orang yang salah tuh harus berhak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Jadi Iya. Dan yang salah pun mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan gitu sih. terima kasih Kak. Terima kasih atas waktunya yang kakak luangkan dengan repot-repot di sini gitu. Semoga kedepannya kakak selalu sehat dan semakin maju. Terima kasih Kak. Sama. Sekian wawancara hak asasi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.